Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Kokom Komasari. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tugas komunikasi efektif yang dimana saya mengambil tema yang berjudul strategi komunikasi nonverbal persona seller untuk meningkatkan minat beli Plangsing. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu tidak apa itu komunikasi nonverbal? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu bentuk perilaku dari komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi bentuk perilaku komunikasi nonverbal ini sendiri adalah suatu gerak tubuh di mana gerakan tubuh itu merupakan sebagai perilaku nonverbal yang dimana biasanya itu disampaikan melalui simbol komunikasi kepada orang lain. Nah, perilaku ini sendiri sangat tergantung dari erat tidaknya hubungan dengan orang lain. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan komunikasi nonverbal sendiri itu melakukan suatu selling produk. Nah, di sini selling produk ini sendiri melakukan suatu penjualan produk di mana biasanya kita berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, biasanya itu hal yang harus diperhatikan itu biasanya yang pertama itu raut muka. Nah, saya menjelaskan sedikit terkait dengan ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini biasanya itu digunakan untuk komunikasi baik itu secara emosional ataupun berinteraksi terhadap suatu pesan. Nah, di sini ekspresi wajah ini biasanya itu bisa menunjukkan dapat mengetahui bahwasanya kita suka, merasakan suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang kepada orang lain, atau cara komunikator itu terhadap objek. Nah, seperti misal ketika seorang seller raut mukanya itu seperti kayak orang marah gitu, kayak orang marah dimana yang seller yang ngedeketin konsumennya itu dia langsung pergi. Nah, dimana itu mereka berpersepsi tuh kok seorang seller yang menawarkan produk seperti ini dengan raut muka yang seram, yang dimana ketika mau mendekat malah konsumen itu malah pergi, bukannya berdiam. Nah, yang selanjutnya itu kontak mata, yang dimana biasanya itu kontak mata ini dapat menjalin hubungan yang si pendengar. Masa sih? Ya, ketika kita sedang berhadapan dengan orang lain nih, maka kontak mata ini dapat berpengaruh terhadap lawan pendengar itu, dimana dapat menjalin hubungan dengan baik gitu. Nah, di sini ketika seorang seller itu menawarkan suatu produk itu, mereka meyakinkan lawan bicara bahwasanya apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh ataupun berusaha untuk meyakinkan konsumen untuk membeli suatu produk mereka yang mereka tawarkan. Nah, kontak mata ini sendiri dibangun ketika seorang seller ini dengan penuh keyakinan gitu loh, tapi kayak seperti ada sisi ramanya gitu. Jadi ketika kontak mata itu kayak seorang seller itu kayak melotot kayak gitu, bukannya mereka mau
mau membeli produk tersebut, malah mereka malah menolaknya ataupun mereka pergi ketakutan. Selanjutnya itu ada anggota gerakan tubuh, yang dimana biasanya itu menawarkan suatu produk. Ketika seorang menawarkan suatu produk itu biasanya itu mereka itu dengan menggerakkan suatu tangan mereka untuk menunjukkan produk tersebut kepada si konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait artikel yang pernah saya baca ini, di mana banyak peneliti menyebutkan bahwasannya gestur berhubungan erat dengan kemampuan seseorang dalam berbicara. Nah, yang dimana dapat meningkatkan tangan ketika seorang itu berbicara, dimana dapat meningkatkan suatu kemampuan berpikir, hal yang membuat berbicara itu lebih lancar seperti biasanya, karena biasanya tidak kesulitan dalam menyampaikan suatu ide. Selanjutnya itu ada jarak, yang dimana jarak itu sangatlah penting ketika saat berkomunikasi dengan seseorang, yang dimana secara langsung lebih memperhatikan jarak dan pada dasarnya di saat kita mengatur jarak dengan komunikasi ataupun dengan orang lain di saat bersamaan itu dapat diartikan dapat menjalin keakraban dengan lawan bicara. Nah, seperti misalkan kita berbicara dengan orang yang baru kita kenal, di mana ketika kita sedang berbicara itu dengan jarak yang tidak terlalu jauh pun tidak terlalu dekat, hal ini dapat membuat komunikasi kita itu lebih efektif gitu loh. Jadi tidak, kalau kejauhan kan nanti suaranya itu tidak terdengar. Nah, kalau kedekatan terlalu dekat seperti gimana gitu loh, kayak berisik banget gitu loh kalau terlalu dekat itu. Nah, dimana seorang seller ini ketika menawarkan suatu produk itu dia menawarkan barang dengan jarak yang tidak terlalu dekat maupun tidak terlalu jauh. Selanjutnya itu ada penampilan tubuh. Nah, dimana penampilan tubuh ini sendiri sangat penting sih bagi bentuk daya tarik terutama daya tarik fisik. Nah, seperti halnya itu daya tarik bentuk tubuhnya itu ideal, yang dimana dapat tertarik gitu, orang lain tuh tertarik apalagi seorang seller produk tersebut kan. Nah, dimana misal seller itu perempuan, yang dimana dia itu menawarkan produk dengan penampilan tubuh yang ideal, tidak terlalu gemuk ataupun tidak terlalu kurus, yang dimana orang enak gitu melihatnya, dan di situ itu ada daya tarik tersendiri untuk orang membeli produk tersebut gitu loh. Nah, dimana tuh selanjutnya itu ada pakaian dan riasan. Biasanya itu pakaian dan riasan itu ketika sudah bekerja di lapangan, dimana itu pakaian dan riasan itu sudah disiapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada vokalik. Nah, di sini tuh vokalik ini sendiri terdiri dari kualitas nada, suara, volume ataupun kecepatan ritme. Nah, ketika saat berinteraksi dengan konsumen saat menawarkan suatu produk, menggunakan nada biasanya itu menggunakan nada tenang, lancar, dan tidak bertele-tele.
Nah, ketika kita sedang ketika kita sedang berinteraksi, misalkan ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain dengan nada tinggi, kencang, ataupun cepat, itu membuat orang tidak nyaman. Nah, yang terakhir ini ada waktu, yang dimana waktu itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Waktu itu merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan pada saat akan melakukan suatu kegiatan promosi atau menawarkan bila tidak. Nah, di mana itu biasanya itu seorang seller ini biasanya itu apa sih yang dilakukan seorang seller ketika menawarkan suatu produk kepada konsumen? Biasanya itu seorang seller ini akan memperhatikan waktu, di mana biasanya itu seorang seller itu akan menawarkan suatu produk kepada konsumen yang dimana konsumen ini terlihat sedang santai. Nah, maka dari waktu yang tepat itu akan jadi si seller ini pas nih, saya melihat konsumen tersebut sedang santai, di mana ada kesempatan saya menghampiri konsumen tersebut untuk menawarkan produk tersebut. Nah, sudah sih sampai di situ. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.